Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa sunnah, dan disunahkan li makmumin bagi makmum fil jahriyati dalam sholat yang bacaannya dikeraskan. Ada sholat yang bacaannya dikeraskan, bacaan Fatihahnya dikeraskan, yaitu sholat apa bu? Maghrib, isya, subuh. Disunahkan bagi makmum pada sholat maghrib, isya, subuh takminun, membaca amin, membaca amin. Mudah-mudahan ini hujan bawa rahmat, bawa rezeki, bawa keberkahan, dihindarkan dari azab Allah. Boleh pak hujan ya? Nah, disunatkan si makmum membaca amin ma'a takmini imamihi, bareng dengan aminnya imam, ya bu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aminnya kita bareng dengan aminnya amin. Itu bu. Jangan begini bu, jangan imam baru baca waladol, baru dol ya, udah amin duluan, salah bu ya. Ngebet banget baca amin, imam baru waladol, amin, salah ya. Tunggu dulu waladdallin. Nah, nggak langsung amin, tapi tunggu dulu bu. Rabbil firli wali walidayya amin. Jadi imam dan makmum bareng baca amin. Nah bu, setelah waladolin bu, sebelum baca amin kita disunatkan baca Rabbil firli wali walidayya amin. Ya bu ya. Suka baca itu nggak bu kalau taraweh? Kalau isya, Rabbil firli wali walidayya amin. Ya, dua ya. In sami'a qira'atahu, kalau si makmum ngedenger bacaan imam, ngedenger bacaan Fatihah imam, dari bismillah sampai waladolin ya, si makmum ngedenger bacaan si imam dan tak dan jelas ngedenger bacaan imam. Begitu waladolin ya, masing-masing baca Rabbil firli wali walidayya bareng tuh ya, bareng membaca suara dengan suara yang diangkat ya, agak keras tapi jangan terlalu keras. Amin gitu ya. Kenapa harus bareng? Di khobari syaikhaini, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Idza ammanal imamu, apabila imam hendak membaca amin, ai arodat takmina, apabila si imam hendak membaca amin, fa aminu, maka bacalah amin bareng-bareng. Fa innahu, maka sesungguhnya man wafaqo, barang siapa yang bareng-bareng, takminuhu, aminnya makmum, takminuhu, barang siapa yang membarengi takminahu wa man wafaqo takminuhu takminal malaika, barang siapa yang ya membarengi aminnya seseorang dengan aminnya malaikat. Jadi kalau kita baca amin, amin kita bareng sama aminnya imam.
secara otomatis ketika aminnya imam bareng dengan aminnya kita, maka malaikat juga akan membaca amin. Jadi di situ ada berapa pihak yang baca amin? Pertama imam, yang kedua makmum, yang ketiga malaikat. Malaikat, ya Bu, bisa baca amin kalau aminnya imam dan aminnya makmum bareng. Kalau aminnya imam dan aminnya makmum kagak bareng, malaikat kagak ngebarengin bacaan amin. Nah makanya barang siapa yang aminnya bareng dengan aminnya malaikat, yaitu ketika aminnya makmum bareng dengan aminnya imam, lalu di situ pula para malaikat itu bareng membaca amin, maka gufirolahu akan diampuni baginya ma taqaddama dosa-dosa yang telah lalu min dzambi dari dosa-dosanya. Gitu ya. Jadi kalau amin imam bareng, kemudian pada saat yang bareng juga malaikat juga membaca amin, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah pernah kita lakukan. Jadi dengan cara bacaan bareng aja ya udah dosa kita diampuni ya Bu ya. Nanti kalau ibu misalnya sholat taraweh, sholat isya ya Bu ya, berjamaah kan tuh ya, sholat isya berjamaah ya, itu kudu bareng Bu ya, antara bacaan aminnya makmum dengan ngebarengin bacaan aminnya imam dengan suara sedikit diangkat ya Bu ya. Tapi kalau jamaahnya perempuan semua Bu, kalau ibu berjamaah dengan kaum laki-laki, maka bacaan aminnya nggak perlu diperdengarkan ya Bu ya. Bacaan aminnya cukup kita sendiri yang ngedenger, karena ya itu berjamaahnya bareng dengan laki-laki. Ini maksudnya kita membaca amin dengan suara agak dikerasin ya, bukan dengan suara pelan. Kalau yang berjamaahnya itu laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan, tapi di satu majelis, di satu musola ya, nggak nyampur dengan laki-laki, itu suaranya agak sedikit dikerasin. Tapi kalau yang berjamaahnya itu bapak-bapak campur dengan ibu-ibu, maka ibu-ibu jangan sekali-kali mengeraskan bacaan aminnya. Udah aminnya cukup kedengaran sama diri kita sendiri aja ya Bu ya. Gitu ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah gitu kita mah ya. Jadi kayak gitu, bisik-bisik tetangga namanya. Ya, selamat bergabung saudara-saudaraku. Ya, mudah-mudahan pada berkah, sehat, selalu dimudahkan segala urusannya dan digampangin rezekinya. Nah gitu ya. Nah, walaisa lana ma yusannu fihi taharri muqarranatil imam illa hadza. Kalau kata kitanya Bu, tidak ada satupun gerakan sholat di mana di situ disunahkan antara imam dan makmum bareng kecuali baca amin. Kalau ruku bareng makruh Bu ya. Imam ruku kita bareng ruku, imam sujud kita bareng sujud, imam baca Fatihah kita bareng baca Fatihah, itu makruh ya. Nah ada di mana antara imam dan kita sunnah dibarengin apa? Satu doang ya, yaitu bacaan amin. Kalau baca amin mah sunatnya bareng antara imam dan makmum. Maka di sini jelasin laisalana, tidak ada bagi kita ya sesuatu yusannu fihi, di mana disunahkan padanya taharri muqarranatil imam, mencari barengnya antara makmum dengan imam illa haja, kecuali pada membaca amin. Kalau dalam praktek sholat yang lain, baik itu sunnah sholat, rukun-rukun sholat ya, kalau bareng hukumnya makruh. Tapi kalau ini justru bacaan amin ini kalau bareng hukumnya sunnah gitu.
Nah, gitu Bu ya. Wa idza lam yattafiq lahu muwafaqatu, dan apabila tidak hendak membarangi si makmum dengan si imam, misalnya ada hal yang mengakibatkan makmum nggak bisa bareng aminnya dengan imam, ammana akibat takminihi, maka hendaknya dia membaca amin setelah aminnya imam. Kalau misalnya nggak bisa bareng, ya, ini bagusnya kan bareng ya, imam sama makmum bareng-bareng baca amin. Kalau misalnya nggak bisa bareng, maka si makmum kudu lebih belakang aminnya daripada aminnya imam. Tapi bagusnya mah bareng. Nggak boleh makmum ngeduluin, baru aja imam baca waladdallin amin. Kan ada gitu ya bocah-bocah mah ya. Bocah ya. Romannya kuat, ngebet banget, pengen baca amin, baru waladdallin aja udah langsung baca amin ya. Nah, kita jangan ikut kayak bocah-bocah Bu ya. Nah, baca aminnya kita bareng dengan bacaan amin imam. Nah, gitu ya. Alhamdulillah ini manis ini, manis. Bukan asin, bukan. Wa in akhara imamahu aniz zamanil masnuni fihi takminu ammanal makmum jahron. Ya. Kalau seandainya seorang makmum ingin lebih akhir dari imamnya, aniz zamanil masnuni fi takmin, ya, dari jeda yang mana di waktu disunahkan untuk amin, ternyata dia agak terlambat aminnya. Ya, orang-orang udah amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Makmum, imam sama makmum bareng amin. Dia mah masih bebacaan aja ya. Sehingga telat ya. Orang-orang udah nyebut amin, dia belum. Nah, amanal makmum jahron. Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Kalaupun dia terlambat dari orang lain bacaan aminnya, enggak apa-apa. Dia disunatkan baca amin secara keras. Orang-orang udah selesai bacaan amin ya, dia baru selesai. Orang-orang udah amin. Iya, orang-orang udah amin ya. Nggak apa-apa dia amin sendirian, nggak apa-apa juga begitu. Nah, amin ini ismu fi'lin, isim fi'il. Secara ilmu nahu, amin itu isim fi'il bimakna istajib, artinya istajib. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Ya, mabniun alal fathi, dimabnikan kepada fathah, amina. Ya, wa yuskanu indal waqfi, dan disukunkan ketika waqaf. Amin. Gitu ya. Tapi Bu, kalau di dalam kitab lain mah Bu. Bentar ya. Kalau nggak salah saya pernah ngebaca Bu ya, di sini juga kali ini. Amin itu ditambahin Bu, pakai yang robbal alamin. Oh kemarin ya? Oh udah ya? Oh kemarin. Ya Bu ya, Ibu suka baca yang robbal alamin nggak Bu? Guru kan? Amin ya robbal alamin. Pernah baca begitu nggak? Sunnah Bu. Tapi ya heran saya, emang gak ada yang make itu. Kemarin diajarin kemarin ya? Iya. Amin ya robbal alamin ya? Iya saya lu. Iya. Ya, tuh. Itu yang duluan. Kemarin makan kita. Iya, Ya. Iya, Bu. Ya. Disunahkan amin tambahin. Ya robbal. Coba Bu. Bisa nggak begitu? Hah?
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Itu yang enggak ngaji katanya, keder lu ya baca ya rabbal alamin ya. Salah lu, makin nambah-nambahin amin ya robbal alamin. Ya keder lu ya kali ya, keder kita. Padahal kita ngaji ya. Pinteran kayak gua malu mah gitu ya. Ini bu disunatkan make ya robbal alamin padahal mah. Tapi kok kenapa kita nggak make ya? Kudunya mah amin ya robbal alamin. Ya begitu kudunya mah. Kemarin tuh ya udah dijelasin. Far'un ini sebuah furu'iyah, sebuah cabang. Yusanu disunahkan lil imami bagi imam. Ayyaskuta hendaknya berhenti. Fil jahriyati pada sholat jahr, sholat yang fatihahnya dibaca keras, yaitu sholat maghrib, isya, subuh. Nah, biqadri qiraatil ma'mumi al-fatihata, seukuran si makmum membaca fatihah. In alima, apabila si imam tahu anau bahwa makmum yaqra'uha membaca fatihah fi saktatin dalam suatu masa tenggat. Nah gini bu ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nih, si imam disunahkan sebelum baca surah bu ya, kan habis baca fatihah kan baca surah bu ya, bener gak? Hah? Kalau kita jadi imam tuh habis baca fatihah, amin, kemudian kita baca surah ya. Ada yang surahnya surah Alam Nasro, ada yang kuliah dan kulhu, rakaat keduanya terserah itu mah. Nih, sebelum kita baca surah, sebelum si imam baca surah, disunahkan untuk diem dulu seukuran makmum baca fatihah. Ibu dengerin, pada waktu imam baca fatihah ibu ngapain? Ibu jadi makmum nih. Pada waktu imam baca fatihah ibu baca apaan? Diam. Salah, kalau baca fatihah lagi diam bu, dengerin fatihahnya imam. Nih bu, nih pada sholat fardu bu, kecuali kalau sholat taraweh yang memang agak sempit waktunya ya, imam baca surah kita terkadang kagak keburu baca fatihah, kecuali dah sholat taraweh mah. Nih pada sholat fardu seperti sholat isya, sholat subuh bu ya, atau sholat maghrib, kalau kita jadi makmum bu, ketika kita ngedenger imam baca fatihah, kita kudu ngedengerin. Nah terus kalau kita ngedengerin, kita fatihahnya kapan? Fatihahnya kita pada waktu setelah kita baca amin, kita baca fatihah. Maka pada saat si makmum, pada saat kita yang jadi makmum baca fatihah, itu si imam sunahnya diam dulu seukuran waktu si makmum baca fatihah. Ngerti gak bu? Ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi gini, ketika imam baca fatihah bu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Kita sebagai makmum diam. Kecuali pada rakaat pertama dah, kita baca doa iftitah ya. Pada rakaat pertama nih ya, kita doa iftitah ya. Terus pada waktu kita rakaat kedua bu, ngapain kita? Pada waktu imam baca fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kita diam ngedengerin bacaannya si imam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin ya rabbal alamin. Apa bu? Besok ya kalau jadi ini kita makmum udah ngerti kan kita? Ya. Ya rabbal alamin. Tambahin. Nah,
Pasti orang-orang pada protes. Lah lu nambahin ya Rabbal Alamin, dari mana lu asalnya? Gua ngaji gitu di Al Istiqomah gitu bilangin ya. Ilmu gua dapet tuh dari Al Istiqomah tuh ya Rabbal Alamin. Jangan makin nyalain ya Rabbal Alamin. Gua dapet ilmu di sini gitu ya Bu ya. Nah, ya Rabbal. Nah, Bu ya. Udah begitu imam diam dulu. Jangan dulu baca surah Bu ya. Untuk memberikan kesempatan si makmum baca Fatihah. Ya. Sampai itu. Ya, diperkirakan makmum baca Fatihah selesai baru imam mulai. Itu sunahnya begitu, sunahnya Bu. Sunahnya begitu. Lama amat ini. Yang lama nggak apa. Yang ngaso nggak apa-apa kan begitu. Ngaso dulu. Diam aja kita dulu ya. Kita jadi imam tuh ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tunggu kita ya. Maju dulu ya. Diperkirakan sama kita udah beres nih baca Fatihahnya makmum. Baru kita mulai. Imam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Gitu ya. Jadi kita sebagai imam tuh kita kudu diam dulu Bu. Seukuran si makmum baca Fatihah, memberikan kesempatan si makmum baca Fatihah. Ya kita diam sebagai imam tuh supaya nanti ketika si imam ya melantunkan surahnya itu bisa kedengeran lagi oleh si makmum gitu Bu. Jadi Bu dalam kita melaksanakan sholat berjamaah jangan ngebarengin ya imam Fatihah kita Fatihah, jangan begitu kecuali pada sholat yang kagak kedengeran Fatihahnya. Sholat apa Bu? Sholat zuhur, sholat asar ya itu makan kita nggak ngedenger ya Fatihahnya imam ya nggak apa-apa kita baca Fatihah gitu. Kalau pada sholat yang Fatihahnya itu kedengeran yaitu maghrib, isya dan subuh, maka pada waktu imam baca Fatihah kita dengerin bacaan Fatihahnya imam. Setelah baca amin kita baru baca Fatihah. Dikala kita makmum baca Fatihah maka sunahnya si imam itu diem. Dikira-kirakan si makmum selesai baca Fatihah baru tuh imam mulai lagi baca surah. Itu ya. Ngerti nggak Bu? Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, ya, Haji Neneng jadi imam, misalnya, setelah amin, kan diam aja tuh Haji Neneng, nungguin makmum baca Fatihah. Yang jadi pertanyaan, pada waktu diam apa saja yang dikerjakan? Apa diam doang? Jedog aja begitu? Ya enggak, ya enggak. Nih dengerin. Wa ayashtagila fi hadhihi saktati biduain au qiraatin. Nih. Dan hendaknya dia menyibukkan diri fi hadhihi saktati pada saat tadi jeda nunggu makmum menyelesaikan Fatihahnya, dia mestinya menyibukkan diri biduain dengan berdoa, baca doa. Ya imam kudu baca doa di dalam hati, ada doa ya nggak apa-apa ya. Doa diucapin tapi pelan-pelan. Apa ke doanya terserah. Yang penting bahasa Arab. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka. Misalnya gitu ya. Doa. Atau pilihannya kalau bukan doa atau enggak doa au qiraatin atau boleh membaca Quran. Seukuran si makmum baca Fatihah, maka si imam kalau enggak doa dia baca Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tapi jangan sampai tamat. Kelamaan sampai tamat. Kata si makmum, "Lah ini lama amat ini imam, ngapain ini? Gua nungguin dia baca surah, kok dia diem aja?" Rupanya lagi namatin bacaan Yasin. Itu ya. Jadi ketika jeda
ya menunggu si makmum baca Fatihah, si imam boleh ya baca doa, boleh juga baca surah. Jadi sebelum surah baca surah, gitu nggak apa-apa. Misalnya begini, dia mau baca surah Alam Nasroh misalnya, dia entarnya mau baca surah Alam Nasroh, dia baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhallan fahada wajadaka 'ailan faghna wa amal yatima fala taqhar wa amas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nah, duha selesai ya, Fatihah makmum juga selesai kan? Langsung baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak ila akhir ayat. Itu sebelum surah baca surah. Boleh, doa juga boleh, terserah itu mah ya. Atau doa nggak apa-apa di dalam hati. Kalau dalam hati, di dalam hati doanya dengan apa? Dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ya Allah, ini tagihan banyak amat, ini emoh, ya. Belum lagi tagihan-tagihan yang lain. Ya Allah, berikan hamba kemudahan ya Allah, kasih jalan keluarnya supaya ini utang bisa kebayar. Boleh nggak doa begitu? Imam boleh, asal di dalam hati itu mah. Jangan diucapin, kalau diucapin mah batal karena mengeluarkan sesuatu yang bukan bahasa Arab. Boleh ya? Boleh ya Bu ya? Boleh tuh. Ntar begitu tuh kalau jadi imam. Kalau jadi imam menunggu si makmum baca Fatihah. Boleh kita berdoa. Ya, boleh. Lagi pusing banyak utang, doanya doa supaya dapat rezeki, supaya bisa bayar utang boleh. Boleh. Nah. Wahya Allah, malah yang lebih bagus itu menunggu Fatihahnya makmum selesai, si imam disunahkan baca surah ya. Jadi sebelum baca surah dia baca surah gitu. Itu yang lebih bagus. Qala syekhuna, berkata syekhuna, guru kita. Maksud guru kita di sini adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa hina idzin fayadharu annahu yura'i tartib. Dan pada saat ini maka yang jelas annahu yura'i tartiba wal muwalat bainahu wa baina maqra'uhu ba'daha. Nih Bu nih. Ya, berarti kalau kita pada saat jeda menunggu si makmum selesai baca Fatihah, si imam kan kudu baca surah, bagusnya ya. Maka disunahkan Bu, surahnya itu ya sebelum surah yang akan dibaca. Saya tanya Bu, kalau kulhu Bu, kulhu, kita mau baca kulhu, sebelum baca kulhu apa? Sebelum kulhu apa Bu? Ah, bukan. Dalam urutan Al-Quran sebelum kulhu apa? Iya. Nah, berarti kita baca Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Iya, bagusnya berurutan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baru kita baca Qul. Kayak tadi ya. Sebelum kita baca Alam Nasroh, kita baca surat Ad-Duha. Ya kan berurutan tuh. Duha dulu baru Alam Nasroh. Nah, seperti itu bagusnya. Jadi bagusnya pada waktu menunggu si makmum nyelesain baca Fatihah, maka kita disunahkan baca surat ya sebelum surat yang akan kita baca. Kalau kita mau baca kulhu ya sunatnya kita baca Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau kita nanti mau baca Alam Nasroh, maka sunatnya membaca Wadduha. Gitulah kira-kira. Ya seukuran sama Fatihah mah itu. Sedang. Nah, begini Bu. Faidatun, ini suatu faidah. Yusanu, disunahkan lil imami, bagi imam, ayaskuta fil jahriyati biqadri qiraatil ma'mum. Udah itu ya. Yusanu saktatan latifatan. Disunatkan bagi seorang yang sholat, mu imam mu makmum Bu, saktatan latifatan, berhenti sejenak.
Biqadri subhanallahi, seukuran subhanallah, baina amin wa surah. Nah, boleh. Antara bacaan amin dengan surah. Nih. Kita lagi sholat sendirian. Ya, Bu ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walaupun kita sholat sendirian, kita juga amin, Bu. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Nah, dari amin sebelum baca surah disunatkan kita berhenti sejenak. Jangan disambung. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Jangan. Berhenti dulu ya. Seukuran apa berhentinya? Seukuran subhanallah. Berapa detik? Subhanallah. Tak 4 detik atau 5 detik. Jadi kita ngambil nafas dulu, Bu ya. Ngambil nafas dulu. Ya. Wa baina akhiriha wa takbiri ruku. Setelah akhir surah, Bu, mau ruku, ya Bu ya. Kita berhenti dulu sebentar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti dulu, Bu ya. Jangan langsung Allahu akbar ruku, berhenti dulu. Gitu. Wa baina taharrumi wa du'ail iftitahi. Antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Nih. Takbiratul ihram kita ya. Awal kita sholat. Sambil kita takbiratul ihram, bareng kita dengan niat Allahu sholli fardhu zuhri akbar. Nah, habis takbiratul ihram kita ngapain coba? Habis takbiratul ihram baca doa iftitah. Nah, dari takbiratul ihram ya, kita ke doa iftitah berhenti dulu. Ya kan? Allahu akbar, berhenti dulu. Allahu akbar kabiro, tuh ya. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemarin telah dijelaskan ya. Kita baca doa iftitah itu kalau kita belum baca a'udzu atau bismillah. Kalau kita udah baca a'udzu atau bismillah mah jangan doa iftitah ya. Sebab masa sunnahnya itu habis dengan sebab kita baca a'udzu, bismillah dan Fatihah. Gitu, Bu. Nah, jadi antara takbiratul ihram ya dengan baca doa iftitah ada berhenti kita sejenak. Seukuran subhanallah. Ya kan? Wa bainahu wa baina ta'awud. Antara doa iftitah setelah selesai wa ana minal muslimin. Bu ya. Kita kan mau baca auzu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti dulu tuh. Ya. Dan antara auzu wa baina ta'awud wa bainahu wa bainal bismillah, antara auzu dengan bismillah juga kita berhenti. Jangan disambung gitu, Bu, intinya mah ya. Berhenti, nanti berhenti. Berhentinya juga jangan kelamaan, seukuran dengan bacaan subhanallah. Gitu, Bu ya. Seukuran dengan bacaan subhanallah. Nah, ini sebelum saya akhiri, soalnya ini kepanjangan tanya nih. Ada nggak kira-kira yang mau bertanya, Bu? Apa, Bu? Nanya aja. Ya, ada yang mau nanya nggak? Nanya ini. Iya, silakan. Gimana? Iya, begitu namanya. Terus lancar gitu misalnya kita. Hah? Dia bacanya nggak berhenti, terus. Bacanya? Iya, kalau kita baca gitu ya. Iya, tapi tetap berhenti. Dikit-dikit berhentinya, ngambil napas. Bukan berarti berhentinya lama, bukan. Ya, Allahu Akbar. Kita ngambil nafas dulu ya. Itu kan seukuran subhanallah tuh. Ya, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro sampai wa ana minal muslimin. Berhenti kita ya, ngambil nafas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti dulu ngambil nafas ya. Bukan berhenti 5 menit, bukan, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti dulu sejenak ya. Alhamdulillah rabbil alamin waladhdallin amin. Berhenti kan begitu? Maksudnya berhenti itu begitu. Enggak perlu lama-lama berhentinya. Kalau lama-lama justru enggak boleh. Berhenti hanya sekedar ngambil napas ya, seukuran dengan bacaan subhanallah. Gitu, Bu. Nah,
Itu. Jadi intinya gini. Ya, dalam sholat itu kita harus ngerti hukumnya. Ya. Hukum-hukum sholat makanya sekarang kita pelajari supaya kita ngerti. Ya. Dan supaya kita tidak terlalu tercengang, Bu, kalau orang melakukan hal yang rada beda. Kayak tadi, Bu, ya. Nah, ini di masjid itu aminnya kok aminnya ya Rabbal Alamin ya. Wah, ente salah makanya Rabbal Alamin, ente ya batal itu sholatnya. Apalagi mengklaim orang lain batal. Buku di sini ada ya kan ya. Sunahnya dibaca amin ya Rabbal. Tetapi anehnya, coba saya semenjak dari kecil sampai saya mesantren di mana-mana, ya sampai saya balik lagi ke sini nggak ada tuh yang ngamalinnya itu. Amin ya Rabbal Alamin nggak ada itu. Iya. Ya kan ya, gitu ya. Sunnah pada sama amin ya Rabbal Alamin, gitu. Nah nanti kalau misalnya kita ngedengar seperti itu nggak aneh, jangan aneh, emang ada keterangannya gitu. Iya gitu ya. Watu sanu dan sunnah membaca surah. Ya. Firrok atainil ulaya ini dalam 2 rakaat yang pertama. Misalnya sholat maghrib itu sunnah baca surahnya adalah selesai baca Fatihah rakaat pertama dan selesai baca Fatihah rakaat yang kedua. Kalau rakaat yang ketiga disunahkan nggak baca surah? Kagak. Ya, hanya rakaat pertama dan rakaat kedua. Walatusannu fil akhirataini, tidak disunahkan baca surah pada 2 rakaat terakhir. Kalau sholatnya Isya, Asar ya Bu ya. Isya, Asar, Zohor. Rakaat ketiga dan rakaat keempat sholat Zohor. Sholat Asar. Rakaat ketiga dan keempat sholat Isya itu tidak disunahkan setelah Fatihah baca surah. Fatihah doang udah. Jadi sunnahnya baca surah itu adalah pada rakaat pertama dan juga rakaat yang kedua. Illa limasbukin, kecuali orang yang makmum masbuk. Artinya kecuali kalau orang yang sholatnya lambat. Ya Bu ya. Bi alam yudrik al ulayaini ma imamihi. Dia tidak menemukan rakaat pertama sama rakaat yang kedua bersama imam. Jadi dia datang pada rakaat yang ketiga. Ya Bu ya. Imam di rakaat ketiga dia baru datang. Allahu Akbar. Ya Bu ya. Setelah baca Fatihah, Bu, orang-orang kan rakaat ketiga. Kalau dia makan rakaat pertama ya. Nah, pada rakaat yang yang pertama, setelah dia itu baca Fatihah, maka dia lanjutkan dengan surah. Ya Bu ya. Baca surah. Itu. Kemudian imam rakaat yang keempat, dia rakaat yang kedua. Habis baca Fatihah, dia baca surah. Begitu. Karena ketika imam rakaat yang ketiga, dia baru rakaat pertama. Ketika imam rakaat yang keempat, dia baru rakaat yang makanya wajar kalau setelah Fatihah dia disunatkan baca surah. Gitu. Oh itu ya. Oh gitu Bu. Gini Bu nih. Fayaqra'uha fi baqi sholatihi idza tadarakahu wa lam yakun qara'aha fima adrakahu. Nih Bu nih. Dia sunnah membaca surah fi baqi sholatihi pada sisa sholatnya idza tadarakahu apabila dia bisa menyusul sholatnya imam walam yakun qara'aha fima adrakahu sementara si imam tidak membaca surah pada rakaat yang dia temui. Ya begitu seperti itu. Nih, ini Bu. Maaf ya. Ibu pernah sholat
Ketinggalan nggak? Ya, ketinggalan sholat. Biasanya sholat isya. Sholat isya Bu ya? Isya nih. Ibu sholat isya. Ya, imam sama makmum yang lain sudah rakaat pertama udah, rakaat kedua udah. Ketika kita datang, pas imam rakaat ketiga. Ya Bu ya? Kita ke satu kan? Begitu kita baca Fatihah selesai, ternyata imam udah ruku, maka kita ikut ruku. Berarti kan kita nggak baca surah tuh ya? Begitupun pada rakaat yang keempat imam, kita rakaat yang kedua. Kita baca Fatihah, imam ruku, kita juga ikut ruku kan? Setelah selesai, kan salam tuh ya? Kita kudu nambahin 2 rakaat lagi kan? Karena kita kurang 2 rakaat. Nah, karena pada waktu rakaat pertama dan kedua kita tidak sempat membaca surah, ya, tidak sempat membaca surah, maka ya setelah kita ke rakaat ketiga dan ke rakaat yang keempat, setelah Fatihah kita baca surah untuk menambali rakaat pertama dan kedua yang tadi kita tidak baca surah. Itu maksudnya. Paham gak kira-kira? Ya, paham gak kira-kira? Itu kalau kita menjadi makmum masbuk, makmum yang datangnya telat, ya Bu ya. Rakaat pertama ya bareng dengan imam, kita kagak kebagian, kagak keduman baca surah. Rakaat yang kedua juga sama, kita kagak keduman baca surah, ya kan? Begitu kita selesai tasyahud, kalau imam tasyahud akhir, kalau kita tasyahud awal kan, kita kemudian melanjutkan sholat, ya Bu ya, sendirian kan, berarti rakaat ketiga kita baca Fatihah, tambahin sama surah Bu. Rakaat keempat ya kita baca Fatihah, tambahin surah. Kenapa harus ditambahin? Karena pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua kita tidak sempat baca surah, gara-gara tadi ketika kita mau baca surah kita ketinggalan, imamnya udah keburu ruku. Ngerti gak kira-kira? Udah ngerti begini udah tinggi Bu, ini kelasnya kelas santri Bu. Jarang-jarang Bu ini ibu-ibu pengajian ya materinya materi kitab Fathul Muin. Karena ini mah santri Bu, coba cari di majelis taklim mana coba. Apa? Langsung sujud. Ya jangan sampai kita ketinggalan, biarin nggak apa-apa. Surah juga kita nggak kebaca juga. Nanti pada rakaat ketiga, rakaat keempat, karena pada waktu rakaat pertama dan kedua kita nggak sempat baca surah karena ketinggalan, maka setelah baca Fatihah kita baca surah. Kok sholat ketiga dan keempat baca surah? Iya, nambelin yang tadi rakaat 1 dan rakaat kedua nggak sempat kita lakukan. Ngerti Bu? Udah segini aja dulu Bu, ntar takut otaknya panas. Masya Allah, takut otaknya panas Bu ya. Ya demikian, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya selamat bergabung kepada seluruh para pemirsa yang hadir lewat online. Ya mudah-mudahan semuanya berkah ya, gampang rezekinya ya, mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan dan selalu mendapat keberkahan dunia wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.